Langsung saja kita tampilkan, inilah dia komika selanjutnya, Felix Seda. Hai. Selamat malam. Kenalin teman-teman, namaku Felix Seda. Dan aku ini orang miskin. Cewekku kaya raya. Buat gambaran sejomblang apa perekonomian kita, cewekku ini mirip Siska Kol. Aku ini motornya masih di engkol, teman-teman. Asik. Kol. Keren. Tolong ketawa ya. Dan awal aku tahu cewekku kaya, itu gara-gara waktu main ke rumahnya. Rumahnya itu gede banget dan 3 lantai. Lantai pertama buat kamarnya dia. Lantai kedua kamar papa mamanya. Lantai ketiga showroom Honda. Rame banget, Bang. Ada 5 orang antri PCX. Untung aku antrian kedua. Keren. Atas nama Felix saya, Bu. Keren. Beda banget sama rumahku. Rumahku itu cuma 1 lantai. Di lantai itu ada kamar bapak ibuku, ada kamarku, ada kamar kakakku, ada kamar PCX. Semua kumpul jadi satu, teman-teman. Emang ruangan di rumah kami cuma 1 juga sih. Jadi keluarga kami itu sering bangun bukan gara-gara suara alarm, tapi dengar suara ibuku ketiban PCX. Yang 150 cc. Dan dari gaya hidup juga beda banget, teman-teman. Cewekku cerita, bapaknya kalau lagi gabut di rumah, itu suka ngajak sekeluarga staycation. Bapakku kalau gabut, stay in karakter, teman-teman. Bapaknya nginep di hotel bintang 5, tiduran di kasur yang empuk. Bapakku nyapu jalan, teman-teman. Ayo anak-anak, ini jalannya udah bersih, kita tiduran di sini. Dar. Kakakku kelindes Mio, teman-teman. Sama VGR sih. Tapi di awal-awal kami itu pacarannya backstreet. Soalnya aku udah dijodohin sama ibuku. Felix, kamu nggak boleh pacaran sama orang lain. Ibu udah nyiapin jodoh buat kamu. Dia ini cantik, baik, mapan. Punya mobil sama sawah. Siapa dia, Bu? Bentar. Bu Wati, sini. Dia ini PNS, Lik. Ya PNS gak apa-apa sih, Bu. Tapi jangan yang pensiunan juga. Mentang-mentang teman SD Ibu kamu kasih ke aku. Dan aku nggak tahu ya gimana ibuku bisa tahu hubungan kita. Begitu sampai di rumah, ibuku bilang, kamu sekarang udah punya pacar ya? Belum kok, Bu. Jangan bohong. Terus siapa itu yang di jendela? Dari tadi ngeliatin kita. Itu kan bapak, Bu. Rumah ibu kunciin. Kalau cewekku yang ibu gendong. Waduh. Lanjut ke sesi roasting. Tapi sebelum roasting, hari ini diriku agak keren karena memakai baju dari Barley Division, teman-teman. Tepuk tangan untuk Barley. Ajis Doa Ibu, Presiden Stand Up Indo yang sangat saya hormati. Beliau ini baik banget. Cuma mulutnya brengsek banget, teman-teman. Dia sering aku di backstage, teman-teman. Felix. Curhat. Tapi aku nggak pernah marah. Soalnya banyak komik yang dikata-katain dia sekarang sukses. Yono Bakri dibilang capung, sukses. Mamat Al-Katiri dibilang jualan senjata pemberontak, sukses. Cuma masalahnya mereka berdua dikata-katain di medsos. Semua orang lihat dan tahu itu bercanda. Pak Ajis ngata-ngatain aku langsung.
Ini kan aku jadi mikir, apa benci sama aku beneran Pak Ajis ini ya? Minta maaf Pak Ajis kalau ada salah-salah ya. Mau ngata-ngatain aku di medsos gitu loh Pak Ajis. Fitnah aku apa gitu kayak. Aku yang maling Iron Man-nya Syahroni atau apa gitu, terserah. Fitnah aja, aku pengen sukses ini. Pengen sukses nih kata. Bahkan ya teman-teman, saking parahnya ya. Nama Yono Bakri di poster Pesta Pora itu diubah sama dia jadi Y bintang 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 B bintang bintang bintang. Udah kayak nama tersangka. Disamarin. Aku juga pengen kayak gitu Pak Ajis. Namaku ditulis F bintang 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 S bintang bintang bintang. Cuma kan aku belum terkenal ya. Takutnya nanti penonton ngira yang tampil Felix Xiao. Dan kemarin Pak Ajis barusan nge-spill para penampil stand up fest yang pakai materi lama. Kalau yang pakai materi lama di sini kan udah tahu Aji ya Pak Ajis ya. Udah tahu kan? 5 show dia. Kemarin dia nge-spill nama penampil stand up fest yang pakai materi lama. Cuma yang di-spill cuma anak-anak suci. Dari sini kita tahu Pak Ajis gak merhatiin anak-anak komik X. Gak pernah nonton kita dia. Makan rujak terus. Dan Pak Ajis ini sering banget ngajak anak-anak stand up Indo buat olahraga. Main biliar, main bola, main voli. Gonta-ganti terus olahraganya. Nurutin kemauan beliau itu anak-anak. Gak ada yang berani nolak. Sekarang mulai story pedal, habis ini stand up Indo pedal ini pasti. Dan tiap olahraga itu selalu gratis. Wow, kupikir Pak Ajis baik hati. Ternyata bayarnya pakai uang kas stand up Indo teman-teman. Ini kalau di pemerintahan Pak Ajis udah ketangkep KPK. Nilep anggaran negara itu jatuhnya. Dan dia ngajak olahraganya itu tiap weekend loh. Weekend teman-teman. Setahu saya, weekend itu waktunya kumpul sama keluarga. Kenapa? Baru nikah 2 tahun loh. Kok udah nggak betah di rumah, Jis? Ada masalah apa sih? Udah bosen ya ngurusin keluarga ya? Seruan main bola sama Jerry ya? Sekian dari saya, terima kasih. Halo. Kangkung jam 3 ini. Kangkung apa? Kangkung jam 3. Kangkung jam udah lemes. Lemas. Yang ini aja nih Bang, kangkungnya diangkat begini. Udah kering. Udah kering. Sedot kuahnya. Kuning di Ah, ujung. kuning. Iya, ujung-ujungnya udah kering. Kenapa kering? Karena ditelepon. Kering. Iya. Udah kering bukannya diangkat. Jemuran. Kering. Nih, Bang Ajis dulu. Ya. Saya nggak mau ngebela apa-apa, biar ya roastingnya jadi roasting aja. Ya. Saya suka materinya Felix Xiao ini. Felix Seda Pak Ajis. Felix Seda. Salah kali. Namanya juga Komedi. Komedi. Tapi ya kenapa gua bayar setiap olahraga pakai uang kas? Kan gue bayar semua nih. Jadi kalau diusut KPK semua kena. Bagus. Kalau kalian tahu itu dari uang kas stand up Indo, harusnya kalian nolak. Enggak Bang Ajis, gitu. Pasti nggak berani kan? Nggak berani lah sama beliau. Kebutuhan rakyat tapi kan itu kan berarti ya. Iya, dia mah di sini protes-protes, kalau di belakang minta dapat imani dari gue itol. Ya. Itol lu. Itol. Udah, makasih Bang Ajis. Teh kebul. Kecil cabul. Kebul kecil cabul. Oke, episode kali ini aku belum memberikan apa-apa. Aku akan memberikan hadiah untuk penonton episode kali ini. Lihat, tangan Doraemon langsung. Iya. Tangan Doraemon kecil. Oh, mau itu tangan Doraemon. Iya. Jadi tangan Doraemon kecil. Hadiah untuk episode kali ini. Emang sekecil itu? Coba teteh tangannya mana? Oh iya kecil. Silakan komentarnya kepada dirinya.
Iya, enak banget pas di bagian roastingnya. Di bagian mana? Enaknya? Bukan roasting. Bagian roasting berarti. Nanya. Jangan mancing-mancing dia. Sama pas bagian Felix anjing itu enak banget. Tapi bener gue sering ngomong gitu emang. Iya, maksudnya. Apa sih motivasinya? Sebel aja. Ya, Bener, emang random itu dia orangnya. Felix anjing. Kadang-kadang gue, bencong. Gue dateng, Baru ketemu loh. bencong, masuk neraka lu bencong. Langsung jalan lagi ngerokok. Iya. Kayak nggak ada Ditinggal apa-apa. aja gitu kan. Kayak hai gitu tapi Felix anjing gitu kan. Iya. Malah aku tadi agak concern pas kamu bilang kalau nanti kamu pasti poster S, bintang-bintang S. Takutnya orang nggak mau nonton. Iya, Dikira- Tiba-tiba ada di sound. Serampangan ya. Serampangan mulutnya nih anak nih. Makasih Bu Kiki. Gue Hesti. Ya sama delicious juga enak. Delicious. Yes, yes. Ngomongin soal rumahnya yang strategis ya. Kok strategis? Kemana-mana deket, ke dapur deket. cuma satu. Iya. Ya Allah. Dapur mana? Ke motor deket. Ini mana? Ini juga. Ruang tamu? Gitu. Arah motor? Tempat tidur? Ayo. Di situ. Langsung tidur. Jadi pembawaannya tuh emang persona ya biasanya. Iya, betul. Iya, Personanya itu kuat sekali gitu. Iya, iya. Kalau dia lebih lincah lagi, jadinya Agatha mirip kan mukanya. Gata, ya. Agatha. Oh iya betul. Iya mirip ya. Mirip mukanya. Tapi kalau dia emang bawaannya emang slow. Emang speednya di situ ya. Speednya di cakwe gitu. Tapi ya. Cakwe. Aku Lembek gitu apa lembek. Iya gitu. Speednya emang gitu. Tapi emang Felix Bang, ayo bang. Jangan Anak ayam. Oke deh, yuk, makasih ya. Yuk, nanti biar cepet ya. Terima kasih Siap. teman-teman semua. Oh mau promo dia. Mau promo sini nak. Ayo promo dulu. Ayo promo Begitu. dulu. Jadi ada 3 orang Jawa pedesaan. Ya. Diriku, Bayu Kribo, sama Fadol Brebes. Lucu. Ngapain? Ngapain? Itu ntar kita Kuliner. keluyuran di tempat-tempat hits Jakarta. Telanjang gitu. Enggak. Nggak dibolehin. Itu Aneh kalau itu. Kalau mau viral sih telanjang ya, Iya. Teh. Betul. Kalau mau cepet naik ya. Ya. Iya. Bercerita tentang apa tuh ngomong bertiga? Kita ntar nge-review tempat-tempat kayak kafe, Makanan, tempat makanan hits. kayak gitu-gitu. Tapi lucu nggak? Tapi lucu nggak? Insya Allah. Udah syuting belum? Lucu. Udah 2 episode. Keren. Kita tunggu tayangannya ya. Amin. Di YouTube-nya. Ya. Komik Egg Revolution. Betul. Thank you ya, Felix. Ya, terima kasih Bang Diki. Langsung saja kita tampilkan inilah dia komika selanjutnya. Siapa tuh? Dewi. Halo, masih semangat teman-teman? Masih. Boleh minta tepuk tangannya. Ini episode terakhir teman-teman. Selama tampil di sini saya tidak pernah tidak asoy. Wis. Selalu tampil. Itu tandanya apa? Uang taping saya aman. Tapi jujur saya sangat cinta sama stand up. Saya dari awal rantau ke Bali, memutuskan rantau ke Jakarta tuh sangat berat. Karena saya cinta Bali. Saya sangat cinta Bali. Karena menurut saya orang Bali itu suka seni. Makanya jangan heran kalau orang Bali itu suka tato. Dan tatonya itu punya arti dan punya makna tersendiri. Ada teman saya orang Flores, dia tato gambar Yesus. Serius. Saya tanya ke dia, kenapa kau tato gambar Yesus? Biar orang-orang tahu kalau dia itu anak Tuhan Yesus. Tapi kelakuan anaknya leak. Tidak pernah gereja. Dia merasa kalau sudah ada tato Tuhan Yesus, tidak perlu gereja. Menurut saya salah, jangan tato Yesus, tato gereja. Yang ada pendetanya, sama jemaat-jemaatnya. Gede banget tuh badan. Jadi kalau hari Minggu orang lain ke gereja, dia tidak perlu. Buka baju saja. Saya sudah di gereja gitu. Tapi jujur teman-teman, saya waktu di Bali itu kerja di toko surfing. Di toko selancar. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Orang lain mungkin belajar bahasa Inggris dari teori. Saya praktek. Dengan cara melihat tingkah laku bule yang ada di Bali. Misalkan nih, ada bule baku hantam. Openingnya selalu gini. You wanna fight me right now? Come on, touch me. Pasti baku pukul. Pernah tuh ada baku pukul dan jatuh. Saya langsung tanya ke dia, tadi sebelum kau jatuh kau bilang apa? Don't touch me. Keren. Dan enaknya punya bos. Jujur, bos. Serius. Dan jujur, bos saya itu bule Australia. Enaknya punya bos bule, tapi tidak bisa bahasa Inggris. Ketika buat salah biasa saja. Saya kalau buat salah, bos saya marah. You stupid you are. Holy shit. Thank you. Sekarang saya bisa, bos saya kalau marah, Heri,
Jerry, you stupid you are. Holy shit. Hey bos, tidak sesuai catatan nih. Harusnya gini, you wanna fight me right now? Langsung dipukul saya. Saya 6 tahun di Bali. Saya tahu karakter bule, sifat bule saya tahu. Ini serius nih. Menurut saya, sensasi bule mesum, ini bukan materi jorok ya. Sensasi bule mesum tuh aneh-aneh di Bali. Ada di pantai, bawah pohon, kantor Samsat, di mana-mana. Kantor Samsat aneh sih. Ada banget sih kalau. Saya pernah, pertama kali saya jaga malam, di samping tempat kerja itu hutan, pantai. Pertama kali saya jaga malam, ada suara mendesa. Oh yes, oh my god, oh no. Tidak mungkin dong les bahasa Inggris. Penasaran saya ke sana. Benar, bule mesum. Saya nonton bule mesum secara live. Kalian mau nonton film Blue harus download VPN, saya tidak perlu. Saya ada di dalamnya. Jadi kalian kalau nonton orang kulit hitam itu Jerry. Sekarang kita lanjut roasting Pak Ajis. Tepuk tangan buat Pak Ajis, presiden kita. Pak Ajis sudah presiden selama 2 periode. Dan jujur, susah sekali cari celahnya. Karena tidak ada negatifnya, positif semua. Bukan positif narkoba ya. Tapi positif semua. Makanya menurut saya presiden kita Indonesia harus belajar dari Pak Ajis. Karena program yang dilakukan Pak Ajis lancar. Kalau masalah saya yakin seluruh komunitas stand up pasti demo di mana-mana tuh. Komunitas stand up, komunitas. Anak stand up. Kenapa jadi Kang Aep? Orang lain kalau demo lempar batu, anak stand up demo lempar jokes. Biasanya datang ke Pak Ajis punya rumah bukan jarak tapi kombut materi itu. Dan Pak Ajis tuh kenapa ketawa? Dan Pak Ajis tuh keren. Boleh minta tepuk tangannya buat Pak Ajis. Lupa. Ngeblank. Ya karena Pak Ajis tuh selalu respect ke anak-anak stand up. Selalu baik dia. Anak stand up bermasalah, Pak Ajis selalu bantu. Bahkan anak stand up mau masuk penjara, Pak Ajis bantu. Walaupun masuk penjara ya. Felix pernah salah dengan mata Najwa, Pak Ajis bantu. Rangkur dia. Tapi adik kandungnya dia tidak akrab. Padahal adik kandungnya juga anak stand up. Kalian tahu Herman Jonex? Kalian tidak tahu kan? Pak Ajis akrab. Pak Moa, kalian tidak tahu kan? Akrab. Tapi adik kandungnya tidak akrab. Kenapa Pak Ajis? Bantulah biar lucu. Atau Pak Ajis sudah tidak lucu lagi? Nah, presiden biasa serius. Disapu padahal nggak apa-apa. Padahal wakil presiden akrab loh sama adiknya, Gibran. Iya, saking akrabnya adiknya jadi ketua partai. Kenapa Pak Ajis? Takut jabatannya direbut. Tapi saya respect sama Pak Ajis. Kalau Pak Ajis buat event besar, kalau anak stand up mau jadi line up, dia chat secara pribadi lewat WhatsApp. Saya pernah merasa ditipu sama Pak Ajis waktu Stand Up Fest 2023. Awal saya rantau Jakarta. Saya datang tuh, ada nomor baru chat saya. Jer, ini Pak Ajis. Kau siap tidak tampil di Stand Up Fest 2023? Sumpah saya senang sekali. Saya telepon orang tua saya bilang saya tampil di Stand Up Fest 2023. Ternyata Stand Up Fest 2023 saya jadi kru kurang ajar. Bangke, saya ditipu sama orang ini. Makanya Stand Up Fest 2025 Pak Ajis chat saya, Jer, ini Pak Ajis, kau siap tidak tampil di Stand Up Fest 2025? Saya bilang saya mau balas. Kau mau tipu siapa? Saya jadi terima kasih. Panadol hijau ini tadi. Komentarnya langsung saja mungkin dari Pak Ajis dulu deh. Siapa yang nipu kau? Tidak tahu Pak Ajis sudah. Ada tapi jadi ada pernah. Makanya waktu itu saya memang panik, saya ke rumah anak-anak stand up. Ini betul nomornya Pak Ajis, kau bisa tanya. Oh iya. Iya. Sudah bayar loh. Enggak, ternyata betul yang pas kemarin. yang 2025 bener, iya. Iya. 2023 ada 2023 ada. Iya. Siapa itu? Minta kirim-kirim gambar gak? Enggak. Kok ke situ? Mau stand up tapi kirim gambar. Bawa. Kalau ada kirim gambar tuh gua. Lanjut Pak Ajis. Ya, bagus, cuma tadi ada ngeblank tapi Betul.
roastingnya enak, roastingnya ngelek, ada nyelek-nyeleknya. Itu tuh, Bang. Cuman gak usah disapu tadi, nggak apa-apa. Dia nggak enak Pak Jis. Nggak apa-apa tau, roasting tuh nggak masalah gitu. Iya. Ini tuh kita tuh roasting itu kalau di stand up, apalagi sesama anak stand up ya, itu tuh hal biasa. Menunjukkan kalau ini tuh demokrasi, jadi nggak ada yang Keterbukaan. iya, nggak ada yang siapa yang nggak bakal ada dendam. Jadi ya santai-santai aja kalau Ada tapi wes tangannya, wes. santai aja kalau ini. Lanjut komennya Bu Esti, terima kasih Pak Jis, terima kasih. Terima kasih. Pak Jerry tidak seperti biasanya. Betul. Kali ini keringatnya lebih banyak. Ya betul. Kita mau tes urin dulu berarti. Bukan dia memang bajunya tebal dan grogi juga. Iya, grogi terus kayaknya memang banyak materinya yang skip. Ada yang blank ya? Iya. Iya. Padahal kita udah penasaran yang bule Ewita tuh ya. Gue penasaran justru cerita-cerita perbulean itu. Sama biasanya di pantai mana sih? Di pantai mana? Alah langsung cari titiknya di mana sih? Mentang-mentang kan ke Bali. Buat observasi materi. Enggak usah, ntar diapalin di mana. Gue juga nggak seperti biasanya. Biasanya juri itu lebih wow gitu. Dan juri nggak seperform biasanya. Tapi masih ada Aep, jadi nggak. Tapi Aep ngebomnya masih lucu. Iya, ngebomnya lucu sih. Ngebomnya lucu dia tadi. Saya sempat ke distract sama dia tuh. Aduh. Kayaknya saya keluar dulu lah. Oh pas dia ketawa udah apa dapat tawa. Iya. Dia meledak-ledak lu udah mulai takut tuh. Iya. Wah. Tapi emang grogi itu sampai dia tuh keringetan yang begitu bang. Iya dia grogi biasa, enggak. Grogol ya wa. Grogol biasa wa iya. Gogol ya Wak. Tekotek wa. Amanda Manopo sebenarnya sih materinya. Terus Cuma dia- kayak ya skip lagi. Makasih ya Bu Esti. Kok Ibu komentar selanjutnya Ibu Kalau Nurjaman Bu- silakan. Bu siapa? Nurjaman. Nur Jaman. Iya. Nur Jaman. Jangan. Bujangan. Bujangan kali. Bujangan. Kalau boleh aku bedah kayaknya ketidakberterimaan penonton adalah pada saat kamu set up di kalimat ini. Saya ini cinta sekali dengan stand up. Tiba-tiba kau berubah. Tapi saya juga cinta sama Bali. Iya, salah setup. Nah, jadi aku kayak Maksudnya ini apa mau ya? bahas cinta stand up atau mau bahas Bali ya? Tiba-tiba pindah ke Bali. Orang lagi mencerna. Nah, pas orang lagi enak-enaknya ngomongin Bahas Bali, kamu tinggal. Pasti jadi kayak kentang kintung. Jadi kayak Lagi enak gitu. Kintung. Kamu tinggal. Kalau kamu tinggal ninggalin duit sih nggak apa-apa. Iya, Ini kamu tinggal gitu aja. iya. Lagi enak-enaknya lagi. Beras habis, telur habis. Lagi enak-enaknya ditinggal. Tinggal, tahan dulu bentar bang, gitu kan. Biasa. Lo nggak bisa gue sapu kalau itu kebul. Jangan lagi enak-enak ditinggal. Kalau mau ninggal yang ngerokok aja lu sebatang, balik lagi. Lanjut, Ini apa selesai. sih? Gitu. Jadi kayak dari situ terus orang lagi nikmatin ya bang ya stand up-nya tiba-tiba. Ya. Ya, oke langsung saja kita roasting. Kaget saya tuh. Akhirnya apa ya? Kayaknya kenikmatan penonton tuh belum terpuaskan. Jadi apa? Gendang. Anjing. Jadi apa ya? Gitu. Jadi sorry banget malam ini kamu nggak aku dulu ya. Malam-malam sebelumnya kayak dia nggak mau amat deh. Kagak bisa dibenerin emang mulutnya nih gue jambak. Malam sebelumnya juga dia nggak mau disusuin deh kayaknya. Makasih jadi ya. Terima kasih Tetap semua. oke di mataku kamu.